Halo, selamat datang kembali di konten kami. Kali ini kita sedang di depan makom. Di alam bebas. Mungkin kelihatan nggak makomnya? Kali ini kita gedabrus sampai tidur mungkin. Kita akan bincangin masalah pesugihan. Di mana satu Suro? Coba pesugihan serem. Aku wedi kok. Saya punya pandangan berbeda kalau soal pesugihan itu. Nah, piye menurutmu piye pesugihan? Karena kan gini toh, saya nggak nyebut gunung apa ya, nanti takutnya ada pihak yang tersinggung. Ada satu gunung yang mungkin banyak orang sudah nggak asing buat tempat untuk pesugihan gitu. Kalau saya malah memahami berbeda, bahwa justru orang-orang rata-rata gini tuh, koyok-koyok setelah pulang dari gunung, pulang-pulang kaya gitu. Justru saya sebaliknya, orang-orang kaya itu mencari ketenangan, butuh hiburan, mungkin wisata alam, wisata keheningan, mencari ketenangan lah di gunung. Berarti mereka sudah kaya, ingin mencari ketenangan naik gunung. Ke gunung. Lah, cuman kan masyarakat memahami berbeda. Jadi stereotipnya malah terbalik. Kayaknya ke gunung mencari kekayaan. Padahal mereka sudah kaya. Gak usah sudah tahu. Ini pengalaman saya pribadi, nggak pribadi ya, pengalaman keluarga. Di kampung itu kan rata-rata gitu. Ketika ada orang kaya kan mesti dirasani pesugihan. Itu sudah pernah saya rasakan. Waktu kecil kan ibu saya kan ditinggal bapaknya dari kandungan loh. Dari secara ekonomi mbah saya atau ibunya ibu saya memang miskin. Kok tiba-tiba kok ibu saya usahanya berkembang pesat, bisnisnya berkembang, anak-anaknya ibaratnya secara kebutuhan bisa tercukupi. Lah, tetangga-tetangga kan menganggap pesugihan. Saya loh tetap masuk pernah itu SD kelas 3 nggak salah ya, digosloki ya orang sekitar sekolahan. Anaknya mau pesugihan, itu. Tapi sampai itunya ya. Iya, soalnya kan ibu saya kan ibaratnya kan jenenge wong gak bapak lah. Secara ekonomi mesti ngerti lah. Anak yatim tidak apa. Lah, sedangkan dia karirnya bagus. Tiba-tiba ekonominya berubah loh. Bisnisnya lancar ya, dikatakan kaya nggak kaya lah. Pokoknya di kampung ya termasuk kaya. Kalau di kampung kan masuk kaya bisa. Kan dari yang maunya sangat miskin. Tiba-tiba berubah itu. Lah itu kan saya tuh waktu itu digosloki. Dan saya itu kan tipe anaknya pendiam loh dulu itu. Jarang ngomong. Banyak yang bilang saya itu akan ditumbalkan itu, anak bisa tumbalkan. Bisa kok orang ngomong itu. Iya, itu pengalaman saya seperti itu. Makanya saya kadang-kadang saya punya pandangan berbeda. Oh, jangan-jangan orang-orang yang ke gunung, saya sebut apa ya? Ini kan bisa sebut ya Gunung K itu aja ya. Ke sana mungkin bertapa semedi, dibilang cari kekayaan. Padahal mereka sudah kaya. Tapi mereka cuma mencari ketenangan. Ya. Gimana? Ya enggak. Yo, itu kan tergantung niatnya ya. Masing-masing orang kan yo punya tujuan berbeda-beda. Yo ono sing tujuane mencari ketenangan, yo ono sing tujuane mungkin mencari K ya tadi, mendapatkan K, kekayaan. Yo ono sing gini loh, piknik apa-apa kan yo iso ya. Dan orang-orang yang percaya itu kan kebanyakan orang yang tidak orang yang miskin lah. Makanya dia datang ke sana ikut-ikutan koyok-koyok semedi cari pesugihan. Dan di sana ada oknum tertentu yang menggoreng ibaratnya. Apa bahasanya itu? Tapi kan yo terkenale ning kono kan tempat tadi ya, ritual pesugihan. Tapi kan rata-rata emang datang ke sana orang-orang yang tidak mampu itu yang datang ke sana memang mengadakan ritual beneran. Ritual untuk padahal sebenarnya itu enggak ya sebenarnya umumnya wong itu aslinya ya mencari ketenangan itu.
Kalau tapi ditiru. dihitung presentasinya, Malah mereka melihatnya malah kalau presentasinya mencari kebanyakan yang ke sana kekayaan. itu orang yang cari pesugihan, orang yang cari kekayaan. Orang kaya paling berapa toh yang ke sana. Tapi ketika orang kaya itu dipandang tuh, ini kaya gitu toh. Karena gini loh. Tapi menurut teman gak percaya gak nek pesugihan itu aslinya ono apa ora asline? Menurutmu? Ya dari pengalaman saya pribadi ya gak percaya gara-gara saya itu. Itu udah iya dari pengalaman pribadi saya lah. Mungkin dari pengalaman pribadi teman-teman beda lagi. Maksudnya kan yo juga aja iya yo memang itu kan yo pesugihan itu sesuatu yang gak logis ya cara dinalar kan. Tapi dari segi fakta, dari segi data itu kok rumah saya belum menemukan sing wah ini dari hasil pesugihan belum menemukan. Pasti dibalik itu pasti dia kalau ditelusuri lebih jauh pasti dia punya entah itu usaha bisnis lah lancar dan sebagainya. Tapi gini, silakan di cross check paranormal atau seorang dukun atau apalah yang mengantarkan mereka sebagai apa namanya fasilitator ke tempat-tempat seperti itu mengatakan seperti ini. Kebanyakan doktrinnya seperti ini. Ya, kita dapat pesugihan, tapi kan pesugihan itu cuma sekedar apa ya? Kayak sebuah contoh gini, kita tetap bekerja. Oh, berarti Si dukunnya ngomong gini, pesugihan itu tidak terus kamu berpangku tangan dan tiba-tiba dapat uang, tidak. Cuman ketika kamu datang ke sini dapat pesugihan, pulang-pulang kamu usahamu akan berkembang gitu loh. Bukan terus uang terjun dari langit, tidak. Berarti tetap menggunakan usaha berarti. Usaha ya? Contoh ketika jenengan petani lah. Petani yang awalnya panennya mungkin gini-gini terus nggak ada perkembangan. Setelah ke sana dukun memberi masukan, pekerjaanmu apa? Pasti ditanyakan gitu. Itu serius. Apa sebenarnya itu semacam sugesti saja itu supaya Enggak, dia itu enggak sugesti, ini mencoba apa ya dihubungkan dengan logika saja. lah iya kan disugesti di logika. Heeh. Aku tak moro ning gone iki cah tempat iki cah oh jarene iki tempat iki mandi kanggo pesugihan. Biasanya kan kalau orang-orang awam kan kayak kayaan duit ceblok ke langit gitu. Tapi kan bahasanya orang tertentu kan kalau sisi dukun mengatakan gini, mengembangkan sebuah karir yang awalnya hanya seorang sukuan di dinas A, ketika dia ke sana ke Gunung Kawi, dukun itu langsung menyampaikan pekerjaanmu apa? Oh, kita bekerja, nggak usah di rumah. Oh, nggak di rumah terus. Sukuan ya jalani sukuan. Nanti kamu dari sukuan pasti diangkat dari PNS. Habis dari PNS kamu akan jadi eselon, pejabat eselon, pejabat teras seperti itu. Lah dari sana kekayaannya. Nah itu dimaksud dengan pesugihan. Tidak terus pesugihan itu koyok-koyok apa istilahnya? Cuman ritual pulang-pulang tidak tidur kayak tidak seperti itu. Bahwa apa ya? Pesugihan tidak berarti terus kita itu berpangku tangan terus kaya, tidak. Tapi kan biasanya dimasalahkan kan doktrin oleh film-film itu lah biasanya lah. Iya. Film-film kan kayak seperti itu lah Ya, tapi fakta di lapangan beda. Tapi fakta di lapangan beda. Dukunnya mengatakan seperti itu, bahwa kita punya usaha apa ya, usaha itu akan berkembang pesat gitu loh tiba-tiba. Cuman kan memang ada ritual tertentu kayak babi ngepet, itu kan. Tapi kan babi ngepet sama, mereka nyolong toh, tidak bang turun. Kayak tuyul kan sama, tuyul cari uang. Udah terus uangnya terus uang gaib tiba-tiba ada tanpa ada beratnya. Tanpa ada perantara tiba-tiba langsung Ya mungkin uangnya ibaratnya kayak wahyu ya, turun dari langit blok ngono. Tiba-tiba uang Yes. apa ada di depan pintu kan seperti itu. Makanya si dukun dengan enak ngomong gini, loh bupati itu Pak pesugihan mas, tapi dia kesini akhirnya jadi bupati, karirnya maju terus. Lah sampai nang kene jadi juru kunci jadi apa, Mbak? Jadi juru kunci terus mana? Lah itu mungkin kadang emang ada gini. Kalau dalam
mohon maaf ya, pandangan orang-orang Dharma kan ada sebagian tidak punya ambisi atau motivasi kaya, tidak. Makanya kadang dukun-dukun mereka apa paranormal ini yang memang sedikit licik ya, ketika diserang dengan kalimat itu, lembah sampean kok mestinya sampean sing luwih sugih kalau banget. bisa memperkaya diri, kenapa kok harus meminta-minta orang lain? Jadi itu akhirnya dibalik ke logika itu. Mas saya sudah kaya, bisa ngakui, mas saya adalah kaya. Tapi kan pekerjaan saya dukun. Nah, dengan dukun ini saya bisa membantu orang lain untuk berkembang. Sama pekerjaan jenengan dari ada kata sebagai seorang petani, nanti pulang usaha Anda ya kan berkembang pesat, sawah Anda akan tambah banyak. Sama dengan saya ikhtiar saya juga sama dari dukun. Nah itu kan berarti kan kita gak iso terus mengatakan bahwa pesugihan itu palsu, kan gak iso. Kan akhirnya si dukun kan bisa ngeklaim toh, itu loh bupati A jadi bupati gara-gara ini. Sebenarnya gini loh, yang perlu jelaskan kan begini. Kamu mendapatkan pesugihan dengan cara apa? Kamu mendapatkan uang dengan cara bagaimana? Nah, sebenarnya kan itu akhirnya. Apa duit moro-moro teko nang omahmu cucuk duit ono nganggur kan, apa iku? Apa kowe lewat bekerja? Apa lewat apa? Bisnismu menjadi lancar atau bagaimana kan gitu. Yang perlu dimaksud pesugihan seperti apa? Apakah datang dengan secara gaib atau dengan secara sing logis? Soalnya kan fakta di lapangan kan gak ada wong yang turatur juga. Rata-rata juga pekerja semua. Lah makanya si dukun itu bisa ngeklaim, loh toko ada kata di Rembang ada toko paling besar, kan dia yang bilang, dia loh dari sini usahanya maju. Ini kan logis toh. Berarti pesugihan secara gak logis sebenarnya bertemu gak ono berarti ya? Ya emang termasuk mereka, si dukun-dukun ini emang gaya bahasanya begitu. Dia menjelaskan bahwa membuat apa ritual-ritual seperti itu kan kayak, makanya kalau dalam dunia pasar perdagangan ini ternyata pelaris toh. Ada jampi-jampi pelaris gitu toh. Ben laris usahanya kan gitu toh. Kan tetap ada usahanya. Dudulan tapi laris kan gitu. Tak kerobok ya. Nah, cuma saya punya pandangan berbeda. Karena gini, rata-rata, termasuk saya pribadi ya, saya kan juga kerja di instansi lah. Kadang ya saya butuh refreshing. Nah, teman-teman saya sekantor, mungkin bos saya, kepala dinas dan lain, orang-orang yang banyak apa ya, banyak beban kerjaan, itu pasti rekreasinya atau hiburannya itu kan banyak kan mencari ketenangan, mencari keheningan, entah dalam bentuk yoga, meditasi, mungkin camping, hiking, mungkin rafting, lebih ke alam. Lah orang kaya ini sudah kaya terus ke gunung tersebut ini sebagai penghibur saja, karena mencari ketenangan. Mencari ketenangan, keheningan. Cobalah kalian cross-check hiburan orang menengah ke bawah, masa ada yang mencari ketenangan di tengah gunung? Kan nggak ada. Petani utun lah yang tiap hari ke sawah, kan nggak mungkin hiburannya terus ke sawah cari keheningan, hidupnya sudah hening. Justru yang bos-bos besar itu yang tiap hari mungkin berdebat dengan anak buahnya yang agak nggak berbeda pandangan, mungkin biasa cekcok dengan staf-stafnya, apa ada masalah apa dengan apa pekerjaannya, dia ngurmati perusahaan begitu besar dengan banyak orang dia pikirkan, kan sering gesekan sosial toh, sering ada dinamika. Lah hiburannya kemana? Ke gunung, cari ketenangan, karena sudah biasa ramai di pekerjaannya gitu loh. Nah sekarang kalau dibalik gini, orang yang sudah biasa di keheningan, misalnya petani misalnya, dia kan sudah terbiasa sehariannya itu bergulat dengan
alam ya. Ya. Nah, dia kan segamanya selalu merasakan keheningan lah di tengah-tengah pekerjaannya itulah. Nah, terus hiburan bagi mereka itu apa? Ya rata-rata silakan di cross check di lapangan. Kebanyakan kan orang-orang menengah bawah kan pada hiburannya kan tempat-tempat ramai. Enggak, maksudnya ini bukan masalah menengah ke bawah. Soalnya petani yang kaya juga banyak. Iya, kalau petani kaya itu kan kebanyakan mereka juga tidak petani apa dalam pertanian istilahnya kan subsisten loh. Subsisten itu pertanian yang hasilnya untuk tidak berbisnis, lebih ke apa ya, kebutuhan, sisanya mungkin dijual itu aja. Saya kan juga pernah merasakan belajar di kuliah pertanian loh. Nah, petani-petani yang sukses yang kaya itu pasti kan nggak petani biasa. Entah dia itu punya teman eksportir, entah itu petani, kalau orang dulu dikenal dengan seorang feodal, punya kebun sawit, kan seperti itu tuh. Kan petani mereka. Iya. Kan petani kaya. Iya. Punya kebun teh kan juga petani. Iya. Nah, hiburan mereka kan tetap dia mencari keramaian. Enggak, tetap mencari ketenangan. Karena kalau petani mereka itu petani yang berbeda. Karena mereka sudah biasa gotok-gotokan dengan orang lain. Maksud saya petani pada umumnya lah. Kalau petani pada umumnya ya nggak ada yang kaya. Kalau kesibukannya masih di sawah loh. Karena ternyata yang petani yang kaya raya kan petani sudah agribisnis tuh. Nah, petani sing kaya malah gak tahu ning sawah ya. Itu jarang sawah, dia punya buruh tani. Termasuk tengkulak-tengkulak. Sekarang gini, cek saja. Orang-orang kalangan menengah ke atas, mahasiswa atau apa, kebanyakan hiburannya kan di alam. Hiking, muncak. Paling ya selain itu ya rafting lah, kalau paling ramai rafting. Kan jarang ada terus orang menengah bawah hiburan kok apa camping ini alas kan nggak masuk akal, kan aneh bagi mereka tuh. Tapi bagi orang-orang yang sudah terbiasa penat pikirannya berhadapan dengan orang lain kan cari keheningan. Coba kita ke dusun-dusun lah, orang-orang yang lugu-lugu mesti bingung, hiburan kok bawa tenda yang tengah alas, yang tengah gunung, di atas gunung nggak ada apa-apa. Berarti iya, kebanyakan orang-orang yang anak-anak yang camping, hiking, muncak itu kan mahasiswa tuh, anak-anak terpelajar tuh. Dengan kultur keluarga otomatis ya sedikit mampu. Wisata mereka seperti itu, kebanyakan wisata yang cenderung yang mencari keheningan itu wisata alam itu banyak yang kalangan atas. Saya yakin nggak mungkin terus orang utun berdiri sawah terus apa hiburannya pikniknya terus ke hutan juga, kan nggak mungkin loh. Ya enggak? Berarti kan dia kan mencari keramaian. Ya, atau mencari percekcokan sing dia tidak pernah merasakan konflik ya loh. Nah, kalau bos kan biasanya kalau pegawai negeri biasanya kan mungkin sering ada cekcok dengan anak buah atau dengan anak buah yang sudah diatur. Apa mereka kan sudah terbiasa tenang. Apakah ini hiburannya podo golek pertentangan ini gue bendeknya enggak karena ya enggak ketenangan. Rata-rata orang yang ya dikatakan sukses ya, orang yang secara ekonomi bagus, karir bagus kan otak mereka kan penuh tuh, overthinking otomatis. Lah, karena mungkin terus golek hiburan di tengah mall di pinggir jalan raya yang ramai kendaraan. Apa enggak tambah pusing? Mereka cari ketenangan. Silakan ya teman-teman cek saja. Mana ada terus apa ya, petani utun biasanya mbah tapi tiap hari ke hutan, mosok terus pengen kita juga ke hutan. Tapi apa gini ya, menurut saya melihat ya, kadang itu petani-petani mah mereka sebenarnya itu mereka itu ya jarang piknik loh, maksudnya jarang piknik tapi mereka sudah bahagia gitu loh. Iya di sana. Ya, jadi ini misalnya gini, misalnya pegawai satu minggu masuk 4 kali ya, masuk 5 kali, libur 2 hari,
kedua harinya kalau Pegah itu biasanya dipakai untuk piknik, untuk refreshing. Lah refreshingnya tetap cari ketenangan atau kebanyakan? Nah, mencari ketenangan. Lah Nah, maksudnya gini loh. mereka itu 1 minggu mempunyai waktu tertentu untuk refreshing. Nah, Refreshing. sedangkan para petani-petani ini dia tidak pernah Sudah refreshing. tidak refreshing, tidak pernah piknik, tapi dia sudah tenang, sudah ayam gitu. Lah jadi kan gini, jadi orang-orang yang tidak memahami ini, yang ketika lihat orang-orang kaya naik gunung, dikira naik gunung ini cari pesugihan itu loh, Mas. Paham tak maksudnya? Ya, Padahal dia itu naik gunung untuk piknik ini loh. Jadi si A itu ke Gunung K itu bukan karena cari kaya dia itu sudah kaya, dia ke gunung mencari ketenangan gitu loh. Lah itu masyarakat berpikir berbeda. Pak Soeharto biasa ke gunung, mungkin dia juga sama mencari ketenangan, bertapa, semedi itu toh. Nah, mungkin tahu toh sosok Siddhartha Gautama, pendiri Buddhisme. Jadi dia kan keluarga anak pangeran loh, seorang pangeran loh, anaknya raja dia. Dia merasa hidup di kerajaan itu kok seperti ini, jenuh malah ya. penuh kejenuhan, tidak ada dia tidak menemukan kebahagiaan, malah yang serba ada dia tidak menemukan kebahagiaan. Justru dia itu menemukan kebahagiaan ketika dia melakukan bertapa ini. Kan banyak tuh cerita-cerita yang darinya orang-orang kaya raya terus ke hutan untuk mencari ketenangan. Lah lahirlah Buddhisme itu dari Siddhartha Gautama, yang dari seorang pangeran anak raja memilih untuk bermeditasi di hutan, mencari ketenangan, mencari kedamaian. Hakikat kedamaian seperti apa sih? Tapi kok beda ya. Kalau zaman sekarang kan yo sing diarani ketenangan yo kemewahan. Tenang nek serba kecukupan lah, serba Ya, mewah. mengajar kemewahan itu kan sangat pusing tuh. Enggak, maksudnya gini, mencari kemewahan untuk ketenangan. Kan beda nih, Siddhartha Gautama kan menjauh dari kemewahan, mencari ketenangan. Ya, emang iya. Nah, bedanya kan di situ. Lah iku cara anu piye iku? Kan gini, soalnya Siddhartha Gautama sudah kaya, sudah mewah gitu. Berarti sudah bosan lah. Iya, berarti sudah di puncak. Kalau kita sudah di puncak tengahnya kan lorot turun lagi tuh. Koyo andai kata kita sudah terlanjur sangat kaya, mungkin kita sudah bingung. Andai kata gini ya, Siddhartha Gautama berarti kan seorang pangeran loh. Wong pangeran ini kan rojo tuh. Jaluk apa dituruti, jenenge rojo pucuk-pucuk wong sugih. Wong pucuk-pucuk lah. Cara politik kan raja kan paling tinggi tuh. Berarti apalagi orang-orang era-era dulu ketika dengan sistem yang serba sifatnya otoriter, autokrasi lah. Kan raja kan tetap segalanya tuh. Terus di puncak-puncak, berarti puncak kehidupan kan raja tuh. Kok yo rasane ngene tok. Nah, yang jenengan masuk kan beda. Orang yang menuju ke Siddhartha. Ibaratnya Siddhartha Gautama sudah kaya dari lahir kok. Berarti yo pantas lah kalau dekne. Iya, dia sudah di pucuk-pucuknya terus dia mencari ketenangan. Terus mencari ketenangan. Nah, makanya saya mengatakan gitu, jangan-jangan orang yang terlanjur kaya ini mencari ketenangan ke gunung itu loh. Oke, ngene ndek HP nang gunung kan iso ya. Orang wong terlanjur kaya. Wah, ngecek. Sekarang bayangkan, kita beli apa bisa. Apa enggak bosan ya, Mas? Tinggal nunjuk. Akhirnya dia kan kok ngene tok. Aku paham aku. Kenapa kok Siddhartha Gautama iku mau ndekne meninggalkan kemewahan, malah dia memilih tempat-tempat yang menyendiri, sepi. Nah, itu gini, Siddhartha Gautama ini berarti kan dia itu kaya tanpa proses. Dia menjadi kaya, menjadi anak Pak Raja, itu dia kan tidak merasakan proses. Beda dengan kaya orang mencari ambisi, orang ambisius lah. Tidak merasakan proses. Nah, Siddhartha Gautama ketika sudah menjadi di puncak, dia turun itu dalam rangka mencari proses. Karena dia belum menemukan proses. Nah, mungkin ketenangan batinnya itu terpenuhi karena dia melakukan proses. Dia kan
ibaratnya celingkrik di puncak tanpa proses ya. Ya. Nah, sedangkan hatinya itu wis carane wis jenuh ya. Nah, kejenuhan itu mau ditutup dengan proses tadi. Nah gini maksud saya gini, jadi pandangan orang yang percaya pesugihan kayak dikira Siddhartha Gautama itu ke hutan cari kekayaan gitu loh. Padahal Siddhartha Gautama sudah kaya dari lahir, cuman dia ke hutan mencari ketenangan. Nah sama dengan mereka yang sudah kelewat kaya terus pusing pikirannya, overthinking karena banyak masalah, terlalu prosesnya apa itu menghadapi kehidupan dia yang sangat penat itu, lari ke gunung. Itu sama saja dengan Siddhartha Gautama yang punya segalanya lari ke gunung. Nah, tapi kan orang yang tidak tahu Siddhartha Gautama dikira itu Siddhartha Gautama itu ke gunung biar kaya. Padahal dia kan sudah kaya, makanya dia ke gunung. Nah, pandangan si miskin ini kan punya pandangan yang tidak sampai ke sana secara itunya, Cara pemikirannya. Terus gini. Teman-teman gue umumnya yang percaya pesugihan silakan ngotot nggak apa-apa. Kalau bagi saya memahami seperti itu. Aslinya gunung-gunung itu nggak ada masalah. Itu hanya saja tempat hiburan mereka, tempat cari ketenangan orang kaya. Terus yang lain itu ngeklaim. Atau bisa jadi itu orang yang apa ya? Saya sebut dengan mencari manfaat apa? Memanfaatkan keadaan lah. Loh, si bos habis dari sini, apa yang dari dulu dari sini konsisten ritual di sini kaya raya, dia kan kira diakui terus jadi apa ya, sebuah dogma baru loh. Ayo gue mbah iki wis nyuksesno wong iki, padahal orang iki sing dimaksud kuwi sukses mergo mergawe. Sukses mergo mergawe, terus dia banyak pikiran cari ketenangan ke gunung dan hutan. Nah, si paranormal ini memanfaatkan orang-orang bawah itu, orang-orang awam itu. Nah, akhirnya gunung itu terkenal dengan gunung pesugihannya. Karena memang banyak yang mengadakan ritual di sana. Masuk nggak? Masuk. Ngantuk. Banyak pesugihan tuyul ya. Tuyul udah jelas kan, yang bekerja tuyulnya. Ini bisa dibantah. Karena sini nyolongin, ini nyolong, yang nyolong. Kan percaya gak? Kalau saya prosesnya emang masuk akal. Prosesnya apa? Mereka dia nyolong. Tidak terus mak bentuk ceblok dari langit enggak. Tapi tuyul itu iso golek duit, iku percaya gak? Ya awak dhewe ora nemu apa ora ono tuyul. Jadi mungkin teman-teman yang belum paham apa channel kami kan bicara masalah mitologi. Terus sudah serta-merta kita itu anti yang sifatnya mitologis tidak. Saya pribadi percaya ada alam di balik alam nyata, ada alam gaib. Enggak, istilahnya ada alam yang di luar alam kita lah, pasti juga ada di luar dimensi kita. Saya percaya karena dalam ilmu fisika kan sesuatu yang di luar observasi manusia kan nggak mungkin bisa dikaji oleh manusia loh. Nah, itu disebut dengan alam fisika itu. Karena fisika itu, dasar fisika adalah observasi itu. Nah, selama kita manusia tidak bisa observasi, ya manusia tidak akan mengerti. Fisika kita kan terbatas ruang dan waktu. Jangan-jangan ada dimensi di luar ruang dan waktu. Tapi ono fisika gak sing bahas pesugihan? Cuman gini loh, ini bahas channel kita ya. Hal yang gaib atau kalau bahasanya orang-orang agama, orang hal gaib, kalau saya menyebutnya hal yang di luar atau supernatural, di luar natural manusia. Itu pastinya yakin ada. Kalau dalam filsafat kan ada istilahnya metafisika. Kajian yang tidak bisa dikaji oleh fisika disebut metafisika. Nah, cuman kita mencoba meluruskan
mana yang pembunuhan dan mana yang tidak gitu loh. Kita itu percaya metafisika itu ada, metafisis itu ada, saya percaya. Berarti ini Tapi malah, saya tidak percaya pesugihan. lah ini malah apa jadi pesulap merah. Membongkar. Unek-unek. Terus gini, horor kan suatu yang menarik ya. Kok bisa? Horor kan menakutkan. Ya kan namanya hiburan manusia kan, hiburan kan ya macam-macam. Termasuk hiburan yang sifatnya itu menantang adrenalin kan juga hiburan. Saya bandingkan gini, Ustadz A pasti yang menikmati khotbahnya, menikmati dakwahnya, yang mendengarkan dakwahnya, yang mensubscribe dia, itu kebanyakan yang satu sepemahaman. Yang anti dengan ustadz tersebut, jadi kebanyakan lari. Kalau nggak lari mampir sebentar terus komen yang buruk-buruk, hater gitulah. Beda dan horor. Horor itu meskipun orang tidak percaya, film horor lah, meskipun orang tersebut tidak percaya, tapi dia suka horor. Itu anehnya horor. Ya karena kan yang dicari hiburan ya. Nah, kan nggak harus benar-benar terjadi. Betul? Jadi ini gini, kenapa sih konten horor kok banyak yang apa? Mungkin banyak subscribe-nya karena dia tuh menurut saya tuh horor itu adalah tema atau konten itu yang bisa melawan frame fanatisme. Orang yang fanatis anti hantu, saya yakin kok sebagian orang yang anti hantu itu tetap menonton film hantu. Termasuk saya. Apa itu peran itu ya? Peran apa ya namanya? Peran imajinasi ya. Yang membuat kita itu tahu atau kadang tidak suka, tapi Banyak tidak suka, tidak percaya tapi suka gitu loh. Kan kalau dalam konteks kita bicara apa ya, kelompok apa, bicara agama lah, rata-rata ustadz itu yang menonton fan-nya pasti yang sangat fanatik ya. Yang tidak suka kan juga sangat fanatik. Kan jelas tidak mungkin menonton loh. Berarti tidak percaya kalau ustadz iki arah delok. Aku gak percaya kok. Sing gak percaya karo omongan Rocky Gerung arah delok. sing yakin, sing percaya, sing ngakui Rocky Gerung bener. Akeh sing delok. Termasuk guru gembul dan lain-lain. Sing gak seneng karo guru gembul arah delok. Lah aku gak seneng Rocky Gerung kok, seneng delok Rocky Gerung. Gak seneng aku. Tapi malah seneng delok aku. Iya, ya mungkin bisa. Ini ya kan hanya apa, variabel lah. Cuman kan kalau horor gini tuh, meskipun kita orang-orang terdidik mungkin tidak percaya dan lain-lain, ya ketika ada konten horor, selama konten horor itu tidak konten pembunuhan ya, contoh gini, kayak kadang-kadang kan ada konten-konten koyok gue di kuyang di apa, yo ada adegan yang aneh-aneh itu loh, karena sering toh nonton seperti itu. Nah itu baru emang kayak orang-orang yang tidak percaya gituan biasanya antipati. Saya percaya hantu pernah? Enggak percaya? Mau gak percaya? Enggak. Berarti hantu gak ono menurut kamu? Enggak ada. Oh, salah. Hantu dalam konteks yang menakut-nakuti kita enggak ada. Tapi makhluk gaib itu ada. Ya saya menganggapnya bukan makhluk gaib, makhluk di luar metafisis gitu aja. Iya gaib apa jenenge ya? Iya. Saya lebih nyaman disebut makhluk metafisis gitu aja daripada makhluk gaib.
bahasa gaib kan bahasa tertentu loh. Lah metafizik apa ora? Lebih mencoba terbuka ya aja. Goib. Oh, cukup. Udah berapa jam? Jangan tuh ya. Kantuk. Jadi kita ini sedang bermalam di makam ya. Tapi tidak bermaksud ini tidak sopan, tidak ya. Karena memang dari budaya orang Jawa atau ada Jawa kan, menghargai leluhur itu sangat penting. Termasuk orang-orang sudah tiada. Saya pikir itu lebih soal menghormati lah. Bukan terus dipahami sebuah apa kayak penyembahan. Mungkin kalau teman-teman menyebut ini kok suka situ angker ya silakan. Memang cukup angker ini masih kita di depan makam. Dan hobi kita emang seperti ini, keliling makam terus tidur di sekitar makam itu sampai pagi. Ini jam berapa tadi? Jam 3 dini hari. Ya jam 3, mau jam 3 ini. Oke ya, saya tak tidur dulu ya, saya sudah mengantuk. Mungkin cukup sekian dulu ya untuk konten kali ini. Ini adalah konten Dabrus. Dimasukkan monggo, yang penting dinikmati itu aja. Kayak seperti horor itu loh, film horor. Entah jenengan itu mau percaya atau tidak kan ya. Ya penting lah memperdebatkan percaya. Sebenarnya ditonton. Itu ditonton dan menikmati itu aja. Itulah nikmatnya konten horor. Mungkin sekian dulu untuk konten kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia menonton ke akhir. Jangan lupa terus dukung channel kami agar semakin berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.